Kalian itu lebih pilih rumah kecil nggak angker atau rumah besar tapi setannya itu banyak banget? Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue dapet kiriman cerita nih. Katanya pas dia itu kecil, orang tuanya itu beli sebuah rumah yang cukup besar. Punya rumah besar yang menyenangkan. Tapi masalahnya di rumah itu setannya banyak banget. Dia dan keluarganya itu dapet gangguan setiap hari. Namanya Revi. Jadi ketika Revi ini masih SMP, bokapnya itu beli sebuah rumah di daerah Depok. Luasnya itu sekitar 300 meter. Besar kan tuh rumah 300 meter. Tapi masalahnya, dia itu keluarganya cuma 3. Revi dan cuma kedua orang tuanya. Ya walaupun sebenarnya masih ada 2 pekerjanya di situ. Tapi 5 orang di dalam rumah 300 meter, itu kan buset, gede banget. Jadi sepi banget lah kata si Revi. Baru aja mereka pindah ke rumah itu selama 3 hari. Di hari ketiga ini ada kejadian yang benar-benar waduh, jadi awal mula semuanya. Sore hari sekitar jam 4 sore, ART-nya, asisten rumah tangganya, itu lari teriak-teriak dari kamarnya ke ruangan tengah. Bikin Revi dan ibunya ini keluar, nanyain ada apa. Di situ ART-nya cerita, kalau tadi di kamarnya dia, pas dia itu lagi sholat, di jendelanya, dia itu ngeliat ada sosok pocong ngintip. Jadi kelihatan kepalanya doang. Di situ ditenangin lah, kali aja nih ART-nya halu kali ya. Besok malamnya, ada kejadian lagi. Supir ayahnya saat itu tuh lagi nungguin ayahnya lagi siap-siap gitu ya. Dia itu nungguin di teras sambil ngopi dan juga ngerokok. Di depan terasnya ini ada halaman kosong, cukup luas juga. Dia nyeruput kopinya nih, terus taruh rokok nih. Pas lagi pengen ngopi lagi, lah kok gelasnya hilang? Dia ngelihat ke sekeliling nih. Siapa yang ngambil? Pas dia ngeliat ke sana nih, ke pojokan di dekat garasinya, ada seorang kakek-kakek lagi jongkok sambil nyeruput kopinya dia tuh. Dideketin lah nih sama supirnya, pengen ditanya ini siapa nih? Pas lagi dideketin, kakek-kakeknya ini naruh kopinya, terus senyum nih ke arah supirnya, terus hilang gitu aja. Itu baru orang yang kerja di rumahnya. Nah, beberapa hari kemudian, Revi yang dapet gangguan. Jadi, sekitar jam 9 malam, Revi saat itu lagi tidur-tiduran aja di kamarnya. Pas lagi tidur-tiduran ini, Revi itu ngedenger kayak ada orang lompat-lompat di depan kamarnya dia. Revi pengen ngecek, tapi si Revi itu keingetan sama cerita ART-nya yang ngelihat pocong. Akhirnya dia nggak berani buka pintu. Tapi si Revi ini malah ngelihat lewat celah bawah pintunya. Kalian tahu kan adalah celah segini nih. Pas Revi lihat yang lompat-lompat di depan itu kakinya terbungkus kain kafan warna putih, udah kecoklat-coklatan gitu, ada tanah-tanahnya. Yang berarti yang lompat di depannya itu adalah pocong. Wah, ini sih bisa disebut the real rumah hantu. Kata Revi, itu ada aja pasti kejadian setiap harinya. Dan setelah beberapa bulan, ada kejadian yang bener-bener gila banget. Tapi sebelum gue ceritain kejadian gilanya, gue pengen promosi YouTube gue sedikit. Jadi buat yang belum tahu, gue itu punya YouTube. Isinya cerita-cerita horor juga, sama kayak di TikTok ini. Cuma kalau di YouTube itu jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. So, kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gue. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang gue upload. Oke, setelah nonton video ini, mampir ke YouTube gue. Lanjut. Jadi beberapa